Oke, coba bayangin kita lagi ada di Ternate, tahun 1570. Di sini, aroma cengkeh itu bukan cuma wangi, tapi harganya lebih mahal dari emas. Ini adalah pusatnya kekayaan dunia yang jadi rebutan semua bangsa. Nah, di tengah semua intrik dan persaingan ini, Sultan Khairun dapat sebuah undangan. Isinya sih kelihatan baik-baik aja ya. Jamuan makan malam buat ngebahas perdamaian. Tapi ternyata, jamuan itu justru berakhir dengan pertumpahan darah. Sebuah pengkhianatan yang bakal mengubah sejarah Nusantara untuk selamanya. Ya, pengkhianatan inilah yang justru melahirkan seorang pahlawan sejati. Halo semuanya, balik lagi bareng gue di Yahnedi. Hari ini kita bakal bongkar kisah heroik Sultan Ba'abullah, otak di balik salah satu pembalasan dendam paling keren dalam sejarah kita. Udah siap? Karena belajar sejarah itu asik loh. Oke, biar kita semua paham segede apa pengkhianatan tadi, kita harus flashback sedikit. Kita mulai dari bab pertama, rempah, emas, dan intrik Portugis. Disinilah akar dari semua drama ini dimulai. Jadi gini, di abad ke-16, lupain deh yang namanya minyak bumi atau Bitcoin. Komoditas paling berharga di seluruh planet ini adalah cengkih. Dan 100% pasokannya itu cuma datang dari dua kerajaan tetangga, Ternate dan Tidore. Kekayaan mereka udah nggak kebayang deh. Ini yang bikin Kepulauan Maluku jadi pusat perdagangan dunia paling panas waktu itu. Nah, di tahun 1512, Portugis datang. Awalnya, mereka disambut baik, dianggap sebagai sekutu dagang. Sultan Ternate bahkan sampai ngizinin mereka bangun benteng di tahun 1522. Tapi, hubungan yang tadinya manis ini pelan-pelan jadi toksik. Portugis mulai serakah, mau monopoli semuanya, ikut campur urusan dalam negeri. Benih-benih konflik pun mulai ditanam. Dan benih konflik itu akhirnya meledak juga. Kita sekarang masuk ke momen yang mengubah segalanya. Tragedi di Benteng Pengkhianatan. Sebuah pembunuhan yang menyulut api perang. Catat tanggal ini, 25 Februari 1570. Gubernur Portugis Lopes de Mesquita pura-pura baik ngundang Sultan Khairun makan malam di Benteng Castella. Alasannya? Negosiasi damai. Sultan Khairun dengan niat baik datang. Nggak nyangka sama sekali kalau ini adalah sebuah jebakan maut. Sultan Khairun datang dengan niat baik, masuk ke dalam benteng sendirian. Para pengawalnya dilarang ikut. Begitu beliau mau pamit pulang, tiba-tiba keponakan si gubernur, Antonio Pimentel, langsung menikamnya pakai belati. Sultan gugur di tempat. Benar-benar sebuah pengkhianatan yang licik dan pengecut. Kematian sang sultan ternyata menyalakan api yang lebih besar. Dan dari api itulah lahir seorang legenda. Kita masuk babak sumpah sang sultan baru. Kemarahan rakyat Ternate dan para raja di seluruh Maluku udah nggak bisa dibendung lagi. Dewan Kerajaan langsung kumpul dan menobatkan putra Sultan Khairun, Kaicili Ba'ab, sebagai sultan berikutnya. Gelarnya Sultan Ba'abullah Datu Shah. Dan di momen penobatan inilah sebuah sumpah yang mengguncang diikrarkan. Coba deh kita resapi bareng kalimat di slide ini. Apa yang mesti kita segani dari Portugis jika kita menyadari kekuatan kita sendiri? Ini adalah titik balik, guys. Ini bukan lagi sekedar marah, tapi sebuah kesadaran nasional. Ini adalah deklarasi perang kemerdekaan Nusantara. Sultan Ba'abullah ini bukan pemimpin biasa. Dia seorang ahli strategi yang jenius. Langkah pertamanya, dia nyatuin musuh bebuyutan, Tidore, dengan cara menikahi saudari sultannya. Rival jadi kawan. Kedua, dia bangun armada perang terbesar di Nusantara saat itu. 2.000 kapal perang kora-kora. Dan lebih dari 120.000 prajurit, gila kan? Terakhir, dia kobarkan perang soya-soya, perang pembebasan negerinya. Sekarang, kita masuk ke bagian paling epik dari cerita ini, pengepungan 5 tahun. Perang habis-habisan untuk merebut kembali tanah air mereka. Dengan kekuatan penuh, pasukan Ba'abullah langsung tancap gas. Benteng Toloco direbut. Benteng Santo Pedro direbut. Satu persatu, benteng pertahanan Portugis di seluruh Maluku jatuh ke tangan pasukan Ternate. Sampai akhirnya, Portugis terpojok. Cuma tersisa satu benteng, Benteng Castella, tempat pembunuhan itu terjadi. Disinilah balas dendam akan tuntas. Tapi Portugis bertahan mati-matian. Pengepungan ini berlangsung selama 5 tahun. Di dalam benteng, kondisi Portugis udah kayak di film horor. Mereka benar-benar terisolasi. Kelaparan parah, penyakit di mana-mana, dan suplai makanan putus total. Mereka terpaksa bertahan hidup dengan makan apa aja, tikus, ular, bahkan kucing.
Setelah 5 tahun penderitaan, pada 29 Desember 1575, bendera putih akhirnya dikibarkan. Portugis menyerah tanpa syarat. Coba bayangin deh, di saat kekuatan Eropa lagi mendominasi dunia, sebuah kesultanan di Nusantara berhasil mengusir mereka sepenuhnya. Ini adalah kemenangan pertama dan salah satu yang paling telak bagi bangsa kita melawan kolonialisme Eropa. Kemenangan ini membawa Ternate ke puncak kejayaannya. Kita masuk ke era keemasan mereka, era sang penguasa 72 pulau. Di bawah kepemimpinan Sultan Ba'abullah, wilayah kekuasaan Ternate meluas banget, sampai mencakup 72 pulau. Angka inilah yang memberinya gelar legendaris, penguasa 72 pulau. Dan ini nih, puncak dari pembalasan dendamnya. Sultan Ba'abullah nggak menghancurkan benteng itu. Sebaliknya, dia merebutnya dan menjadikannya istananya. Terus dinamain Benteng Gamalamo. Simbol penindasan Portugis kini jadi pusat kekuasaan dan kemerdekaan Ternate. Sebuah pesan yang kuat banget. Ternate pun jadi kesultanan paling kuat dan makmur di seluruh Indonesia Timur. Pengaruhnya membentang dari Sulawesi, Timur sampai ke pesisir Papua. Ini semua berkat kepemimpinan dan visi luar biasa dari Sultan Ba'abullah. Jadi, dari sebuah pengkhianatan yang keji, ternyata bisa lahir persatuan. Dan dari persatuan, lahirlah kekuatan buat merebut kemerdekaan. Kisah Sultan Ba'abullah ini adalah bukti nyata kalau bangsa kita punya kekuatan buat melawan. Ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan penting. Menurut kalian, apa sih warisan terbesar dari Sultan Ba'abullah buat Indonesia? Coba deh, tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Gue penasaran banget pengen baca. Dan seperti biasa, kalau kalian suka konten kayak gini, jangan lupa subscribe channel Yahanedi dan bagikan kupasan ini. Yuk kita buktiin kalau belajar sejarah itu emang seru. Sampai jumpa di episode berikutnya.